Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe dulu ya teman-teman, agar aku lebih semangat uploadnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bab 53. Anjani menatap tumpukan uang berwarna merah di dalam sebuah koper yang berjumlah 100 juta rupiah. Akhirnya, karena tidak mau mendapatkan ancaman dari Juan yang akan menyakiti putrinya, Anjani mengiyakan permintaan pria itu dengan menyabotase mobil Kelvin yang biasanya dipakai untuk mengantarkan Kenzo kemanapun pergi. Anjani sudah tidak ada pilihan lain, dia juga ingin mendapatkan uang banyak karena sejujurnya dia benar-benar sudah kehabisan. Aku suka kamu yang penurut. Juan mencolek dagu Anjani, membuat wanita itu menghempas tangan tersebut. Kalau bukan karena ancaman kamu, tentu aku tidak akan mau melakukan ini, geram Anjani. Hahaha, ternyata wanita yang pernah dicintai oleh Kenzo sangat menarik. Pantas saja Kenzo memilihmu. Tapi itu dulu, sebelum Kenzo memilih pelayannya sendiri. Hahaha, Anjani benar-benar kesal dengan pria di depannya ini. Kenapa dia membandingkan dengan seorang pembantu? Meskipun Anjani bisa melihat istri Kenzo memanglah sangat cantik, tapi baginya dialah yang tetap cantik. Sebenarnya kenapa kamu membenci Kenzo? Tanya Anjani dengan tatapan kesal. Hahaha, kenapa kamu menyimpulkan jika aku membencinya? Kalau kamu tahu, sebenarnya aku sangat menyayanginya. Hahaha, Juan tertawa misterius. Anjani sampai merinding mendengarnya. Menurut Anjani, Juan ini benar-benar pria tidak waras yang membahayakan. Kalau kamu menyayanginya, kenapa kamu ingin mencelakainya? Brengsek! Anjani kesal karena Juan malah tertawa seperti itu. Dia benar-benar tidak terima karena biar bagaimanapun Anjani masih di pihak Kenzo. Juan mengambil segepok uang yang bernilai 10 juta rupiah di dalam. Kami dulu berteman, teman akrab sekali. Kami sama-sama meluncurkan sebuah produk otomotif terbaru. Aku yang lebih memiliki banyak ide dan Kenzo hanya sering diam. Tapi Kenzo mengambil desainku dan malah menuduhku memplagiatnya. Padahal itu adalah hasil karyaku. Aku sama sekali bukan plagiat. Makanya aku begitu membencinya sekarang. Anjani tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pria itu. Lalu kalau sampai seperti itu kenapa kamu ingin membunuh Kenzo? Bukankah kamu bisa menegurnya? Tanya Anjani yang semakin geram dengan pemikiran pria itu. Juan tertawa terbahak, bahkan sampai memegang perutnya, karena merasa sakit akibat tertawa terus-terusan. Hahaha, kamu pikir Kenzo bukan pria licik? Kini Juan menatap tajam Anjani. Dia menghancurkan perusahaanku, pria itu menghancurkan segalanya. Aku ingin dia juga hancur, atau kalau bisa mati. Anjani memundurkan wajahnya ketika Juan semakin mencondongkan tubuh. Rasanya dia seperti berhadapan dengan seorang pria gila saja. Oke, aku akan menjalankan tugasmu. Yang penting aku harus menyabotase mobil Kelvin kan? Juan mengangguk sambil bersedekap dada. Kamu sudah kuberitahu bagaimana caranya bukan? Tanya Juan. Aku akan memberikan uang ini setelah misimu berhasil. Iya. Kamu tenang saja, yang penting aku pasti melakukan tugasku. Anjani berdiri dan berjalan keluar dari dalam ruangan. Rea, Kenzo, Bu Alfi dan Mea sarapan bersama. Tadi malam Kenzo dan Rea tidur pukul 2 pagi dini hari, karena Kenzo baru mau tidur setelah Rea benar-benar sudah kewalahan menghadapi suaminya itu. Kenzo sebenarnya masih kuat saja, tapi dia merasa kasihan dengan istrinya. Alhasil Kenzo memeluk Rea dan menyuruh tidur. Hari ini adalah hari pertama kamu masuk sekolah, Mea? Tanya Rea. Iya kak, sekolah baru dan semoga saja aku betah di sana, jawab Mea. Sekolah Mea termasuk sekolah elit taraf internasional. Sekolah itu adalah salah satu yayasan milik Kenzo, karena dia adalah penyokong dana terbesar di sana. Selain itu, Kenzo juga menjabat sebagai ketua dewan komisaris. Sebenarnya semuanya memilih Kenzo untuk menjadi direktur di sekolah tersebut. Namun, Kenzo tidak mau karena dia sendiri sudah sibuk dengan pekerjaannya sebagai CEO di kantor miliknya. Kalau kamu merasa tidak nyaman bersekolah di sana karena masalah dengan siswa lain, nanti bilang pada Kelvin. Dia pasti akan menyelesaikannya dengan mudah, ujar Kenzo. Dia sangat tahu bagaimana murid-murid di SMA Bima Sakti International School itu. Banyak anak-anak pejabat dan orang kaya yang masuk ke sana. Kebanyakan dari mereka semua memiliki sifat sombong dan angkuh. Iya tuan, jangan panggil aku tuan, karena sekarang aku adalah kakak iparmu, sela Kenzo. Mea menatap Rea dan beralih kepada Kenzo. Jadi, saya manggilnya apa tuan?
kamu bisa manggil aku Kak atau Abang, dan jangan memanggil Mas, karena panggilan itu hanya untuk istriku, jawab Kenzo menatap sang istri yang duduk di sampingnya. Oke Abang, hihihi, Mea cekikikan karena merasa belum terbiasa dengan panggilan itu. Sudah Mea, ayo dihabiskan makananmu, nanti telat sekolahnya. Ibu Ivy mengingatkan putri bungsunya untuk segera makan, karena memang sebentar lagi harus segera sekolah. Setelah selesai sarapan, Kenzo dan Rhea berjalan keluar rumah menuju ke mobilnya. Calvin sudah siap dengan membuka pintu belakang untuk sang majikan. Aku berangkat kerja dulu ya, hati-hati di rumah. Kenzo mengecup kening Rhea sedikit lama. Apa masih sakit? Rhea yang mendengar hal itu langsung bersemu merah. Mas, jangan bicara gitu dong. Rhea mencubit lengan suaminya, karena dia tahu kalau mencubit perut pasti tidak akan bisa. Iya sayang, ya sudah hati-hati di rumah. Aku berangkat kerja dulu. Rhea mengangguk dan menyalami tangan sang suaminya. Kemudian Kenzo masuk ke dalam mobil dan Rhea melambaikan tangannya. Mereka tidak tahu dari titik agak jauh dari arah jalanan rumah itu. Ada seseorang yang mengintai dan membelokkan mobilnya berlawanan arah. Bersambung, bab 54. Anjani beraksi. Mea turun dari mobil yang mengantarkannya ke sekolah. Sebenarnya Mea tidak mau diantar pakai mobil. Biasanya dia naik motor butut saat di desa. Tapi sepertinya Kenzo tidak bisa dibantah dan harus menuruti aturannya. Lihatlah bagaimana dia sekarang menjadi pusat perhatian di sekolah barunya itu. Dengan seragamnya yang masih seragam yang dulu, karena seragam barunya belum jadi. Sweet. Woi, ada anak baru. Cantik guys, tapi kok katrok? Lihat tuh pakaiannya. Dia kan belum ganti seragam. Kalau udah ganti juga bakalan gak katrok kok. Tapi dari seragamnya itu sepertinya dari kampung. Berarti dia kampungan. Hahaha. Mea menggeram dalam hati. Sebenarnya ingin sekali dia menonjok satu persatu orang-orang yang telah nyinyirin dia seperti itu. Tapi Mea ingat kalau dia adalah siswa baru dan tidak akan mempermalukan Tuan Kenzo. Biarpun cantik tapi dia kampungan. Gue mah ogah. Gue doyan kok. Biarpun kampungan tapi putih cantik gitu. Elo mah apa-apa doyan. Akhirnya Mea memilih tidak memperdulikan ocehan-ocehan yang terdengar di telinganya. Dia tahu kalau pasti akan menjadi bahan olokan di sekolah barunya yang memang sekolahan elit ini. Tapi mungkin ada benarnya. Jika dia memang terlihat kampungan, karena dari seragam sekolahnya saja sudah sangat berbeda. Seragam Mea adalah seragam khas anak-anak SMA di seluruh Indonesia, sedangkan seragam di sekolah ini sudah taraf internasional seperti seragam anak-anak SMA di Korea ataupun di Jepang. Setiap mata memandang ke arahnya seakan dia seperti hama yang menjijikan. Terlihat dari wajah mereka, bahkan tidak sedikit yang dengan terang-terangan mengejeknya. Maaf. Aku nggak sengaja. Mea menabrak seorang cowok di depannya. Sepertinya dia memang tidak berkonsentrasi, karena mendengar ocehan-ocehan tidak bermutu di telinganya. Kalau jalan pakai mata, ujar cowok tersebut kemudian berlalu begitu saja. Wow, Devan barusan ditabrak sama cewek baru kampung itu guys. Devan hati-hati nanti kamu kena virus loh. Aduh, Devanku. Sini tak semprot disinfektan biar bakterinya mati. Mea mendengar semua suara itu, dan menatap ke arah punggung cowok yang tadi dia tabrak. Oh, jadi namanya Devan. Sepertinya dia itu cowok idola di sekolah ini. Tapi sayang sejak awal aku lihat dan menilai dia itu cowok yang sombong dan tidak berperasaan. Batin Mea. Mea masih berjalan menuju ke arah gedung di mana ruang kepala sekolah berada. Meskipun tidak ada yang memberitahukannya di mana gedung kepala sekolah. Gadis itu terpaksa mencarinya sendiri, karena dia tidak mau bertanya dengan siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Bagi Mea, semuanya hanya murid yang banyak tingkah dan sombong. Kesombongannya, karena mereka merasa jika memiliki banyak uang dan tajir melintir padahal mereka lupa kalau semua itu hanya milik orang tua mereka. Kalau orang tua mereka tidak terlahir dari kalangan orang kaya sudah dipastikan mereka juga akan hidup miskin seperti dirinya. Semuanya hanya karena ketidakberuntungan dan takdir. Mea hanya perlu menjalaninya dengan enjoy dan tidak perlu merasa rendah diri. Tepat beberapa meter di depannya terlihat tulisan di atas pintu yang bertuliskan, jika itu adalah ruangan kepala sekolah.
Mea langsung berinisiatif untuk mengetuk pintu tersebut. Tok, tok, tok. Terdengar sahutan dari dalam menyuruh tamunya masuk. Akhirnya Mea membuka pintu setelah mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan demi berhadapan dengan kepala sekolah di sekolahan elit ini. Duduklah, kamu adik iparnya Tuan Kenzo ya? Mea mengangguk. Iya pak. Jawab gadis itu tanpa rasa gugup sama sekali. Sepertinya memang Mea ini sudah terbiasa menghadapi orang-orang penting seperti pria di depannya ini. Mea juga sering mengikuti lomba ataupun turnamen saat di sekolahnya yang dulu, sehingga dia bisa mengontrol kegugupannya. Mea bisa melihat jika kepala sekolah ini terbilang cukup muda, mungkin usianya sekitar 36 atau 37 tahun. Nama saya Pak Andi Nugroho, selaku kepala sekolah di sini. Ujar Pak Andi. Baik Pak, jawab Mea. Mulai hari ini, kamu bisa bersekolah di International School ini, karena Tuan Kenzo sendiri yang mengatakan langsung pada saya jika adik iparnya akan bersekolah di tempat ini. Hal itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa, karena apa Kenzo mempercayai sekolah ini untuk adik iparnya. Semoga kamu betah, dan kamu akan langsung masuk di kelas 12 favorit. Ayo ikut saya, ujar Pak Andi berdiri dari duduknya. Mea juga ikut berdiri dan berjalan mengikuti Pak Andi untuk menuju ke kelasnya. Gadis itu hanya berharap jika di kelasnya nanti dia tidak akan dibully hanya karena penampilannya yang kampungan. Di sisi lain, Anjani menyelinap masuk ke dalam basement di mana mobil Calvin terparkir. Dia sudah berjanji kepada Juan akan menyabotase mobil Calvin. Anjani tahu bagaimana peraturan di kantor tersebut karena dia pernah bekerja selama seminggu di sana. Anjani juga tahu di mana parkir karyawan dan juga para bos besar. Karena hal inilah yang membuat Juan meminta dirinya yang beraksi daripada menyewa orang-orang luar yang belum tentu paham di mana letak mobil Calvin. Itu dia mobil Calvin, gumam Anjani yang sudah menutupi wajahnya dengan masker dan juga memakai topi. Dia berdandan layaknya karyawan biasa, sehingga tidak ada yang mencurigainya. Misinya kali ini disuruh oleh Juan untuk menggunting kabel rem yang ada di bawah mobil. Anjani sudah belajar dan tahu di mana letaknya. Dengan gerakan cepat Anjani berjongkok dan masuk ke kolong bawah mobil secara kilat. Anjani langsung menemukan apa yang dituju, dan dia langsung memotong kabel tersebut. Semoga saja rencanaku kali ini berhasil, misi pekerjaan ini sudah kulakukan, entah bagaimana nanti Calvin dan Kenzo. Aku sudah tidak peduli, yang penting anakku selamat, gumam wanita itu dan kemudian keluar dari tempat tersebut. Ternyata Anjani masih harus memantau bagaimana perkembangan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Juan meminta Anjani melihat sendiri mobil yang dia sabotase dikemudikan oleh Calvin dan Kenzo di dalam sana. Tentu saja bayarannya harus sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Setelah seharian Anjani menunggu di salah satu warung yang berhadapan dengan kantor Kenzo, sampai dia memberikan uang kepada sang pemilik warung agar diberikan izin untuk berada di situ sampai sore. Sekitar jam 4 pagi sore mobil itu keluar dari dalam kantor. Anjani memberikan bukti pada Juan jika mobil Calvin sudah terlihat keluar. Oke, tugasku sudah selesai bukan? Baiklah kamu boleh kembali ke rumah. Anjani tersenyum lega. Akhirnya dia telah menyelesaikan tugasnya yang lumayan cukup berat itu. Anjani sudah tidak sabar ingin bertemu dengan putrinya Isabel, karena dia melakukan semua ini hanya untuk sang putri. Bersambung. Bab 55. Anjani tersenyum senang saat mendengar berita tentang sebuah kecelakaan mobil SUV yang dia yakini milik Kenzo. Berita tersebut baru saja beredar yang artinya, jika memang benar itu adalah mobil yang dia sabotase siang tadi. Kecelakaan terjadi di jalan tol. Mobil menghantam pembatas tembok beton dan mental beberapa meter sambil berguling 3 kali. Terakhir mobil berhenti dengan mengeluarkan asap mengepul di bagian depan. Kondisi mobil ringsek parah, dan tidak lama setelah itu mobil pun meledak. Itulah berita yang baru saja dilihat Anjani di ponselnya. Tentu saja Kenzo dan Calvin dipastikan tidak akan selamat karena mobil itu meledak dan terbakar. Sungguh malang nasibmu Ken. Tapi itu balasannya, karena kamu telah menolakku dan lebih memilih wanita lain. Gumam Anjani. Sekarang saatnya dia pergi menemui Juan dan mengambil uang yang bernilai 100 juta yang telah dijanjikan oleh pria tersebut. Saat hendak keluar dari rumah,
Tiba-tiba wanita itu mendapatkan telepon dari pihak sekolah mengenai putrinya. Apa? Di rumah sakit mana? Lia, saya akan ke sana. Anjani memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kemudian dia segera mengambil tas dan dompetnya. Anjani mengambil motornya dan menaikinya. Tapi saat akan di-starter, motor itu tidak mau menyala. Sial, kenapa lagi ini? Anjani mencoba berkali-kali. Tapi hasilnya tetap sama. Motor itu sepertinya mogok tidak mau jalan. Kenapa di saat seperti ini kesialan datang sih? Kau juga? Kenapa pakai mogok segala? Teriak Anjani memarahi motornya. Padahal saat ini putrinya sedang berada di rumah sakit karena kondisinya yang drop. Mungkin sel kankernya sudah semakin menyebar. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk memesan ojek online agar bisa pergi ke rumah sakit. Sedangkan berita mengenai kecelakaan maut mobil milik Kenzo Dimitri sudah sampai di telinga Rea dan Ibu Alfi. Tentu saja hal itu langsung membuat Rea syok berat. Bahkan Rea langsung pingsan ketika kabar mengatakan jika mobil itu meledak dan terbakar. Nyonya, saya mohon sadarlah. Lucy memapah Rea dibantu beberapa pengawal untuk ditidurkan di kamar utama. Bu Alfi ikut menangis histeris ketika melihat kondisi sang putri yang lain tidak sadarkan diri. Panggil dokter, Nilam, seru Lucy. Dengan sigap Nilam mengangguk dan menghubungi dokter pribadi Kenzo. Semua orang harus tenang meskipun kabar duka menyelimuti mereka. Tentu Lucy juga harus berpikir jernih agar Rea baik-baik saja. Bagaimanapun juga Lucy sudah ditugaskan oleh Kenzo untuk menjaga Rea dan ibu mertua. Dia tidak bisa mengabaikan kesehatan Rea saat ini. Bahkan dia tadi sempat menangis saat mendengar berita jika mobil yang dipastikan adalah mobil Tuan Kenzo mengalami kecelakaan dan mobilnya meledak terbakar. Terima kasih, Nilam, jawab Lucy lesu. Sungguh semuanya begitu cepat terjadi. Padahal rencananya Tuan Kenzo akan melakukan resepsi pernikahannya dengan Rea seminggu lagi. Tapi musibah ini sungguh tidak pernah terduga. Bersambung. Bab 56. Maaf Bu, putri Anda telah meninggal karena penyakit yang menggerogotinya. Sel kanker menyebar dengan kuat dan akhirnya tubuhnya tidak bisa menahan rasa sakit itu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anjani menjerit kala mendengar kabar jika putrinya dinyatakan meninggal dunia. Kondisinya yang sudah sangat parah dan ternyata selama ini Isabel hanya menyembunyikan rasa sakitnya sendiri. Entah apa yang dipikirkan bocah kecil itu, karena selama ini setahu Anjani putrinya masih baik-baik saja. Keterangan dari dokter yang mengatakan jika kanker yang menjalar di tubuh Isabel sudah tidak bisa dibasmi lagi kecuali dengan pengobatan kemoterapi. Tapi seperti semuanya sudah terlambat, Isabel memilih untuk tidak bercerita tentang kesakitannya dan meninggalkan Anjani sendiri. Tidak Isabelle, jangan tinggalkan Mama. Nak, Mama janji akan selalu ada untuk Isabelle. Bangun nak. Bangun, Anjani menjerit meraung di depan jenazah sang putri. Keluarga satu-satunya yang dia miliki akhirnya pergi meninggalkannya juga. Seperti yang lain, dokter, tolong selamatkan anak saya. Dia harus hidup, kalau perlu biarkan aku saja yang meninggal. Oh, tolong ikhlaskan, putri ibu sudah tiada dan kita akan mengatur pemakaman putri ibu secepatnya. Ujar salah seorang dokter wanita yang menangani penyakit Isabelle. Tidak dokter, Isabel hanya tidur, dia tidak mungkin pergi meninggalkan mamanya. Isabelle tahu kalau mamanya begitu sayang, jadi pasti dia nggak akan pergi dok. Anjani mencoba membuka kain penutup tubuh Isabel, tapi dua perawat pria langsung menahan-nahan. Karena sejak tadi Anjani meraung dan merontah, akhirnya dia diberi suntikan penenang agar tidak membuat keributan. Pihak rumah sakit tahu jika Anjani sebatang kara dan tidak memiliki siapa-siapa lagi. Jadi mereka hanya membaringkan tubuh Anjani di ruang perawatan. Sementara di sisi lain, malam sudah menyapa. Rea sudah sadar dari pingsannya, tapi dia langsung menangis lagi. Kali ini Rea hanya terisak, dia sudah bisa mengontrol diri untuk tidak menjerit. Belum ada satu pihak polisi pun yang mengabari jika Kenzo dan Calvin mengalami kecelakaan dan mereka meninggal di tempat. Namun, berita terbakarnya mobil yang diduga milik Kenzo membuatnya tidak bisa tenang. Sungguh Rea berharap jika mobil itu bukan milik Kenzo. Rea memang sudah tenang, tapi tetap saja hatinya gelisah. Tadi saat dokter datang, Bu Alfi menceritakan semuanya pada dokter penyebab putrinya bisa sampai pingsan. Sang dokter meminta Bu Alfi untuk memberikan vitamin dan air putih yang banyak untuk Rea. Bu, apakah Mas Kenzo sudah pulang? Tanya Ria.
Wanita itu masih berbaring miring sambil dielus rambutnya oleh sang ibu. Nanti pasti pulang, kamu jangan khawatir ya. Polisi masih menyelidiki kasus terbakarnya mobil itu, jawab Bu Alfi menenangkan putrinya. Hiks, Masken Bu, Masken kenapa belum menghubungi Rea? Bu Alfi hanya bisa memeluknya Rea dengan tatapan sendu. Bahkan sekarang Bu Alfi ikut menangis. Kakak, Kak Rea, Tuan Ken, Tuan Kelvin kecelakaan. Mea berlari masuk ke dalam kamar Rea sambil menangis. Berita tentang kecelakaan itu ternyata sudah menyebar. Papa, ini tidak benar kan? Mea bersimpuh di sampingnya ranjang Rea yang masih terbaring lemas. Bu Alfi menggelengkan kepalanya menyuruh Mea untuk tidak mengucapkan apa-apa lagi karena kondisi Rea juga masih terguncang. Berapa? Juan terkejut saat ruangannya terbuka dengan cara didobrak. Dua orang berbadan besar masuk ke dalam ruangan itu dan tiba-tiba menarik Juan untuk berdiri. Woi lepas, kalian siapa? Juan berusaha melepaskan diri dari kedua orang itu. Namun sia-sia saat beberapa orang masuk dan memberitahukan identitas mereka. Kami dari kepolisian, Anda kami tangkap atas kasus pembunuhan berencana. Bersambung.